tugas fisika aku mau nanya. Yang mana? Mau nanya tentang bab 1 loh, yang muatan gaya dan medan listrik. Oh, Nah, yang mana? bagian ini tuh kamu paham gak sih gaya kolom ini? Yang mana? Yang ini ya? Iya. Oh, yang itu. Ya tapi bentar, kamu kenapa terlalu dekat sama layar laptopnya? Kan Oh. bisa tuh dari sini jauh-jauh. Oh, nggak bisa, soalnya aku kalau ngeliat dari jarak jauh gitu agak kabur gitu jadinya. Oh, kamu ini ya? Rabun jauh bukan sih? Miopi? Rabun jauh. Iya. Rabun deket nggak sih? Kan aku ngeliatnya deket-deket gini tuh. Karena gini loh, kalau rabun jauh atau yang biasa disebut dengan miopi, itu tuh terjadi karena si cahaya objek itu tuh jatuh di depan retina mata gitu. Oh. Makanya kalau yang sesuatu yang kita lihat jauh di depan mata tuh bakalan kayak kabur-kabur Bakal kabur gitu. gitu ya? Iya, itulah orang-orang suka nyebutnya itu dengan istilah minus, mata Oh, ya minus. mata minus. Iya, atau kita mau lihat video tentang mata minus nggak sih? Atau rabun jauh biar kamu juga lebih paham gitu. Oh, boleh, boleh. Selanjutnya, kita akan mempelajari yaitu anatomi mata. Nah, bola mata sendiri itu berisi optical apparatus dari visual system dan menempati sebagian besar bagian anterior orbit yang digantung oleh 6 otot ekstrinsik yang mengontrol pergerakannya dan fascial suspensory apparatus yang memiliki diameter kira-kira 25 mm. Semua struktur anatomi di dalam bola mata memiliki susunan melingkar atau bola. Nah, di lapisan bola mata sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada fibrous layer atau outer coat atau tunik yang terdiri dari sklera dan kornea. Yang kedua itu ada vascular layer atau middle coat yang terdiri dari koroid, corpus ciliaris dan iris. Yang ketiga ada inner layer atau inner coat yang terdiri dari retina. Selanjutnya, ini ada beberapa struktur dari anatomi mata dan beserta fungsinya yang dapat dilihat pada PPT di samping. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelopak mata atau dengan nama lain palpebra yang memiliki struktur fleksibel yang mengandung kulit, otot, dan konjungtiva yang melindungi mata. Kelopak ini bersifat longgar dan elastis, memiliki sedikit lemak, dan mempunyai follikel rambut yang sangat kecil dan halus. Dan di sini fungsi dari kelopak mata itu adalah melindungi dari cedera, cahaya berlebihan, menjaga kelembapan kornea dengan menyebarkan cairan lakrimal. Bagian mata ini ditutupi oleh bagian luarnya oleh kulit tipis dan bagian dalamnya ditutupi oleh selaput lendir transparan atau dengan nama lain transparan mucous membran, yaitu konjungtiva palpebral reflex ke bola mata dan konjungtiva bulbar yang tipis. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian dari kelopak mata yang terdiri dari eyelash atau L cilia, ada ciliaris gland, ada kelenjar meibomian atau tarsal gland, dan yang terakhir konjungtiva palpebra yang dapat dilihat fungsinya pada slide di samping. Selanjutnya kita masuk ke bagian anatomi sklera yang merupakan lapisan pelindung luar mata yang hampir seluruhnya terdiri dari kolagen. Bentuknya itu padat dan berwarna putih yang bersambung dengan kornea di bagian anterior dari selubung dural nervus opticus di bagian posterior, menutupi hampir 5/6 posterior bola mata dan tempat letaknya otot ekstrinsik, ekstraokular, dan intrinsik mata. Relatif avaskular dan permukaan luar sklera anterior ditutupi oleh lapisan tipis jaringan elastis halus, episklera yang mengandung banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi pada sklera. Tebal sklera sekitar 0,3 mm, fungsinya untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi struktur internal. Selanjutnya kita masuk ke konjungtiva. Konjungtiva merupakan membran mukosa tipis dan transparan yang menutupi bagian anterior sklera dan berlanjut sebagai lapisan permukaan dalam kelopak mata. Konjungtiva terbagi menjadi 2, yaitu konjungtiva palpebra yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan palpebra, dan yang kedua itu konjungtiva bulbar, yaitu bagian yang menutupi bagian putih mata atau sklera.
Selanjutnya kita masuk ke kornea. Kornea adalah jaringan avaskular dan transparan yang melapisi sebagian bola mata di bagian depan. Kornea di bagian sentral memiliki tebal setengah milimeter. Kornea tidak mempunyai banyak pembuluh darah, namun kornea ini sangat kaya akan serabut saraf. Saraf sensorik ini berasal dari saraf siliar yang merupakan cabang dari oftalmir saraf trigeminus. Selanjutnya kita masuk ke aqueous humor. Aqueous humor merupakan cairan serosa yang diekskresi oleh ciliary body ke posterior chamber, sebuah ruang antara iris dan lensa. Cairan ini mengalir melalui pupil menuju anterior chamber, yaitu ruang antara kornea dan iris. Dari area ini, cairan diekskresi akan diabsorpsi kembali oleh pembuluh darah yang disebut sklera funos sinus. Selanjutnya kita masuk ke bagian iris, di mana iris terletak di anterior permukaan lensa yang mengandung banyak melanosit untuk memberikan warna iris, yang disusun oleh pembuluh darah, saraf dan otot-otot muskulus dilator pupil yang dirangsang secara simpatik dan diatur secara radial untuk meningkatkan diameternya midriasis. Muskulus sphincter pupil distimulasi secara parasimpatis dan diatur secara melingkar untuk mengurangi diameternya miosis. Fungsinya itu memberikan warna pada mata dan mengontrol diameter pupil dan jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya kita masuk ke bagian pupil, di mana diameter pupil berkisar antara 1,5 mm pada kondisi terang dan 8 mm pada kondisi percahayaan yang redup. Apertura berbentuk sirkular yang dibentuk oleh iris dan berperan meregulasi jumlah cahaya yang masuk dalam mata. Ukuran pupil ini menyesuaikan dengan intensitas cahaya untuk memberikan tajam penglihatan terbaik. Ukuran diameter pupil yang sebesar 2,4 mm memberikan kualitas bayangan terbaik di retina mata manusia pada umumnya. Selanjutnya kita masuk ke lensa. Lensa merupakan jaringan avaskular yang terletak di bagian belakang pupil dan iris. Lensa terdiri dari sel yang transparan, pipih, dan tertekan yang disebut lens fiber. Lensa tersuspensi di belakang pupil oleh serat-serat yang membentuk cincin yang disebut suspensory ligament yang menggantungkan lensa ke ciliary body. Lensa memiliki peran penting dalam dua hal, yaitu dalam proses akomodasi dan refraksi. Selanjutnya ada vitreous humor. Vitreous humor merupakan gel transparan yang mengisi ruangan besar di belakang lensa yang disebut vitreous chamber. Vitreous body berfungsi untuk mempertahankan bentuk bulat dari bola mata dan menjaga retina untuk tetap menekan permukaan dalam dari chamber secara halus. Hal ini penting untuk memfokuskan cahaya pada retina. Selanjutnya di anatomi yang terakhir adalah retina. Retina merupakan lembaran jaringan saraf berlapis yang tipis dan semi transparan yang melapisi bagian dalam 2/3 posterior dinding bola mata. Retina mempunyai tebal 0,1 mm pada oras rata dan 0,5 mm pada kutub posterior. Di tengah-tengah retina posterior terdapat makula berdiameter 5,5 sampai 6 mm. Retina juga merupakan lapisan sensorik bola mata. Retina terdiri dari dua bagian fungsional dengan lokasi yang berbeda, yaitu bagian optik dan retina non-visual. Untuk selengkapnya bisa dibaca di sebelah sini ya. Oke, jadi setelah kita membahas anatomi dari mata, kita akan lanjut untuk membahas fisiologi dari mata. Oke, yang pertama itu ada segmen atau chamber pada mata. Jadi segmen atau chamber pada mata itu ada dua. Yang pertama itu segmen anterior atau anterior chamber. Bagian ini terdiri dari sklera dan konjuktiva, iris dan pupil, kornea, trabecular meshwork, and lensa mata. Kemudian yang kedua ada segmen posterior atau posterior chamber. Bagian ini terdiri dari vitreous humor, retina, saraf optik atau optic nerve, dan juga koroid. Oke, kemudian kita lanjut untuk membahas tentang lapisan atau layer pada mata. Jadi lapisan pada mata itu ada tiga. Yang pertama ini fibrous layer. Jadi lapisan fibrosa mata merupakan lapisan terluar. Dia merupakan lapisan terluar. Jadi lapisan ini terdiri dari sklera dan juga kornea yang saling berkesinambungan satu sama lain. Fungsi utamanya adalah memberikan bentuk pada mata dan juga untuk menyokong struktur yang lebih dalam. Sklera itu terdiri dari sebagian besar lapisan berserat sekitar 85%. Sklera menyediakan tempat melekatnya otot-otot ekstraokular. Otot-otot ini bertanggung jawab atas pergerakan mata. Sklera terlihat sebagai bagian putih mata.
Kemudian kornea bersifat transparan dan diposisikan secara terpusat di bagian depan mata. Cahaya yang masuk ke dalam mata dibiaskan oleh kornea. Setelah yang pertama tadi ada fibrous layer atau lapisan fibrosa, kemudian yang kedua ada vascular layer. Jadi vascular layer ini terdiri dari koroid, badan siliaris, dan juga iris. Untuk selengkapnya bisa dilihat di sini. Kemudian kita lanjut ke fungsi komponen mata. Yang pertama yaitu aqueous humor, cairan bening dan encer yang membawa nutrisi ke kornea dan lensa. Yang kedua yaitu bipolar cells, penting dalam proses stimulus cahaya oleh retina. Nah, yang ketiga yaitu blind spot, rute perjalanan saraf optik dan pembuluh darah. Kemudian ada koroid, pigmen untuk mencegah hamburan cahaya pada mata yang mengandung pembuluh darah yang akan memberi nutrisi pada retina. Kemudian ada ciliary body, menghasilkan aqueous humor dan otot ciliary. Kemudian ada ciliary muscle, penting dalam akomodasi. Kemudian ada cones, yaitu penglihatan pada siang hari. Kemudian ada kornea, kontribusi dalam refraksi mata. Kemudian ada fovea, yaitu berfungsi pada ketajaman. Kemudian ada ganglion eye, proses stimulus cahaya retina membawa saraf optik, membentuk saraf optik. Nah, kemudian kita lanjut ke yang 11 yaitu iris, memvariasikan ukuran pupil atas kontraksi yang memvariasi warna mata. Kemudian yang ke-12 yaitu lens, kemampuan bias variabel. Kemudian ada yang ke-13 yaitu makula lutea yang berfungsi pada ketajaman. Yang ke-14 optic disc yaitu titik buta. 15 optic nerve, berfungsi jalur visual ke otak. Kemudian ada pupil, mengizinkan jumlah cahaya yang bervariasi masuk ke mata. Kemudian yang ke-17 yaitu retina, berfungsi sebagai fotoreseptor. Kemudian ada rods untuk berfungsi sebagai sensitivitas tinggi. Kemudian ada sclera, yaitu lapisan jaringan ikat pelindung. Kemudian ada suspensory ligamen untuk akomodasi. Dan yang terakhir ada vitreous humor, cairan yang membantu menjaga bentuk mata agar tetap bulat. Kemudian jaras penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan sensoris utama pada manusia. Kejernihan media refraktif dan hantaran saraf yang baik akan mempengaruhi penglihatan. Media refraktif dimulai dari kornea, aqueous humor, lensa, badan vitreous, dan retina. Gangguan pada media refraktif menyebabkan bayangan tidak fokus pada makula, sehingga impuls saraf melalui proses fototransduksi. Sel fotoreseptor akan meneruskan impuls saraf melalui sel bipolar dan sel ganglion pada retina. Akson sel ganglion akan menjadi nervus opticus yang masuk melalui discus opticus. Nasal retina menuju sisi kontrateralnya. 134 Tractus opticus akan membawa impuls saraf dari chiasma opticus dan berakhir pada badan geniculatum lateris. Impuls saraf kemudian akan dibawa oleh radiasi optik dan berakhir di korteks visual. Korteks visual merupakan pusat proses penglihatan yang menerima hantaran saraf retina dan menghasilkan persepsi visual. Nah, gimana Aski setelah nonton video tadi? Ya, jadi lebih tercerahkan sih. Jadi aku bisa tahu gitu, walaupun jauh tuh gimana. Terus ya selain itu sih aku bisa jadi tahu mata itu strukturnya apa aja sih, anatominya, fisiologinya, sama penyakit-penyakit yang sering terjadi di mata tuh apa aja gitu. Iya, terus juga ini loh, aku saranin kamu buat datang langsung ke dokter spesialis mata gitu, buat cek mata kamu gitu, biar nanti dokternya bisa kasih saran, kamu tuh harus pakai kacamata atau enggak, terus buat memastikan juga kamu beneran rabun jauh atau cuma sekedar emang matanya lagi nggak bagus atau nggak baik, nggak sehat atau gimana gitu ya, saran aku gitu sih. Jadi palingan ya next time aku bakal ke dokter spesialis mata sih buat ngecek, soalnya nggak enak juga kalau gini terus gitu kan, tiap mau ngeliat objek yang jauh harus mendekat gitu. Iya, itu bisa ngeganggu aktivitas kamu, terutama dalam hal belajar. Iya, ganggu banget sih. Ya udah, berarti besok aja ya lanjut ngerjain fisikanya. Boleh. Tunggu dulu, kita lanjut ke gangguan selanjutnya ya. Let's go.
Oke, selanjutnya adalah gangguan mata. Apa sih gangguan mata itu? Gangguan mata atau penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi di dalam masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, gangguan penglihatan, hingga kebutaan. Dari sekian banyak penyakit mata, ada beberapa penyakit mata yang terjadi di Indonesia. Nah, gangguan mata yang pertama adalah glaukoma. Apa sih glaukoma itu? Jadi glaukoma itu adalah jenis gangguan yang diakibatkan oleh kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata karena adanya timbunan cairan di dalam mata. Nah, selain jenis-jenis tadi, ada pula yang namanya penyebab dan juga gejala pada glaukoma. Penyebab glaukoma adalah kerusakan di saraf mata akibat penumpukan cairan bola mata yang tidak dapat mengalir dengan baik. Gejala kondisi ini tergantung jenisnya. Pada penderita glaukoma sudut terbuka, gejala umumnya adalah penglihatan terlihat menjadi kabur. Sementara itu, gejala yang sering terjadi pada glaukoma sudut tertutup adalah sakit kepala berat, nyeri mata, dan mata merah. Nah, untuk gejala glaukoma secara umum, yang pertama ada sakit kepala, nyeri mata, mual dan muntah, penglihatan kabur, melihat lingkaran pelangi di sekitar cahaya, dan yang terakhir adalah mata merah. Kita lanjut pada gangguan mata yang kedua, yaitu katarak. Katarak ini adalah salah satu gangguan yang sering terjadi khususnya pada masyarakat Indonesia. Jadi apa sih katarak itu? Katarak adalah proses terjadinya kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan. Umumnya banyak terjadi pada usia tua sebagai akibat paparan terus-menerus terhadap pengaruh lingkungan seperti radiasi sinar ultraviolet dan peningkatan kadar gula darah. Penyebab pada gangguan katarak itu biasanya disebabkan karena penuaan akibat usia dan juga trauma yang menyebabkan perubahan pada jaringan mata. Nah, katarak akibat penuaan itu terjadi karena dua hal. Yang pertama, protein menggumpal pada lensa mata. Hal ini menyebabkan benda terlihat kurang jelas dan kurang tajam. Dan yang kedua, lensa yang jernih secara perlahan akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Inilah yang menjadi penyebab mata berwarna kuning kecoklatan hingga membentuk katarak. Gangguan berikutnya adalah miopi atau rabun jauh. Itu tuh adalah gangguan yang terjadi karena cahaya yang masuk ke dalam mata itu jatuh di depan retina mata. Itulah kenapa dia disebut dengan miopi atau rabun jauh. Jadi rabun jauh itu adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh terlihat kabur, tetapi tidak ada masalah melihat objek yang letaknya dekat. Nah, rabun jauh atau miopi ini dikenal dengan istilah mata minus. Berikutnya adalah hipermetropi atau rabun dekat. Ini tuh merupakan gangguan mata yang berkebalikan dengan rabun jauh sebelumnya. Jadi simpelnya rabun dekat ini tuh terjadi karena cahaya yang masuk ke mata itu jatuh di belakang retina mata. Makanya disebut dengan rabun dekat. Nah, rabun dekat ini membuat objek yang dekat tampak tidak fokus. Tapi objek yang jauh itu terlihat lebih jelas. Untuk jumlah hipermetropi yang tinggi, ini menyebabkan objek di semua jarak menjadi lebih kabur. Audio Jungle.